Alhamdulillah, berjumpa kembali di Cerma Channel, bersama saya Saddam Hussein. Di kesempatan kali ini saya akan mengkisahkan tentang seorang janda menjadi jalan pastor memeluk Islam. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Hari itu, cuaca mendung menyelimuti kota kecil di pinggiran. Sebuah pusat perbelanjaan yang biasanya sepi berubah ramai karena diskon akhir tahun. Di salah satu sudut food court, seorang pria berusia 40 tahun, Pastor Gabriel, duduk sendiri sambil memandangi keramaian. Mengenakan jubah pastor yang sederhana, dia membawa buku doa yang sudah lusuh, tanda kesetiaannya pada jalan hidup yang telah ia pilih sejak muda. Di meja yang tidak jauh darinya, seorang wanita berjilbab berusia 34 tahun tampak sibuk menyuapi anak kecil yang duduk di sebelahnya. Wanita itu adalah Aisyah, seorang janda yang sudah 4 tahun kehilangan suaminya karena kecelakaan lalu lintas. Dengan kesabaran dan kelembutan, Aisyah berbicara kepada putranya, Amir, yang berusia 5 tahun. Amir, yang sedang asyik makan, tiba-tiba menjatuhkan gelas jusnya. Cairan berwarna merah tumpah ke lantai, mengalir ke arah meja Pastor Gabriel. Tanpa pikir panjang, Gabriel berdiri, mengambil beberapa tisu dari meja, dan membantu membersihkan tumpahan itu. "Maaf sekali, Pak," kata Aisyah dengan nada menyesal. "Anak saya ini memang kadang tidak hati-hati." "Tidak apa-apa," jawab Gabriel dengan senyum ramah. "Anak-anak memang begitu. Itu wajar." Aisyah mengangguk sambil tersenyum. Namun, dia memperhatikan sesuatu yang berbeda dari pria di depannya. Dengan sikap sopan dan tenang, Gabriel mengulurkan tangannya. "Saya Gabriel." "Aisyah," jawabnya sambil menjabat tangan Gabriel singkat. "Dan ini Amir." Amir, yang merasa bersalah, berbisik pelan, "Maaf, Om." "Hei, tidak masalah, Amir. Lain kali lebih hati-hati, ya," kata Gabriel dengan nada lembut yang membuat anak itu tersenyum malu-malu. Karena merasa tidak enak, Aisyah mengundang Gabriel untuk duduk bersama mereka. Awalnya, Gabriel ragu, tetapi senyum tulus Aisyah membuatnya merasa nyaman. Mereka mulai berbincang ringan tentang hal-hal umum, cuaca, keramaian mal, hingga pekerjaan mereka masing-masing. Gabriel menjelaskan bahwa dia seorang pastor yang bertugas di gereja kecil di kota itu. Aisyah, di sisi lain, menceritakan bahwa dia bekerja sebagai penjahit dari rumah untuk menghidupi dirinya dan Amir. Percakapan itu mengalir begitu saja. Gabriel terkejut dengan kedalaman pemikiran Aisyah, sementara Aisyah merasa kagum dengan kerendahan hati Gabriel, sesuatu yang jarang ia temui. Ketika hari mulai sore, mereka berpisah. Namun sebelum pergi, Gabriel berkata, "Kalau tidak keberatan, mungkin kita bisa bertemu lagi. Saya senang berbicara dengan Anda." Aisyah tersenyum kecil. "Boleh. Mungkin kita bisa bertukar nomor telepon." Gabriel mengangguk. Setelah bertukar kontak, mereka pun berpisah. Namun, sejak pertemuan itu, ada sesuatu yang berbeda dalam hati keduanya. Gabriel, yang selama ini merasa hidupnya sudah lengkap dengan keimanan yang ia jalani, mulai merasa penasaran dengan pandangan hidup Aisyah. Di sisi lain, Aisyah merasa ada sesuatu yang unik dari pria ini, sesuatu yang membuatnya ingin mengenalnya lebih jauh. Hari itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup keduanya. Hari-hari berlalu sejak pertemuan pertama mereka di mal. Pastor Gabriel dan Aisyah mulai berkomunikasi melalui telepon.
Awalnya hanya sapaan ringan, tetapi seiring waktu, percakapan mereka semakin dalam. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, harapan, dan keyakinan masing-masing. Gabriel merasa nyaman berbicara dengan Aisyah, yang memiliki pandangan hidup yang sederhana namun penuh makna. Suatu hari, Gabriel memutuskan untuk mengunjungi Aisyah di rumahnya. Ia membawa buku cerita untuk Amir sebagai hadiah kecil. Ketika tiba di rumah Aisyah, Gabriel terkesan dengan suasana rumah yang hangat meski sederhana. Dindingnya dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis tangan, sementara suara pelan Amir yang sedang membaca Iqra terdengar dari ruang tengah. "Maaf, rumah saya sangat sederhana," kata Aisyah sambil menyuguhkan teh hangat. "Justru disinilah saya merasa damai," jawab Gabriel dengan jujur. Ketika Amir selesai belajar, ia berlari menyambut Gabriel dan dengan senang hati menerima buku cerita yang dibawa. Melihat kedekatan Gabriel dengan Amir, Aisyah merasa tersentuh. Gabriel tak hanya berbicara ramah, tetapi juga dengan tulus mendengarkan celoteh anak kecil itu. Di sela-sela kunjungannya, Gabriel mulai mengajukan pertanyaan tentang Islam. "Aisyah, saya melihat banyak keindahan dalam cara Anda menjalani hidup. Apa yang membuat Anda begitu sabar dan tegar?" Aisyah tersenyum. "Islam mengajarkan bahwa hidup ini adalah ujian. Saya percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Kita hanya perlu bersabar dan bertawakal kepada Allah." Gabriel terdiam, merenungkan kata-kata itu. Sebagai seorang pastor, ia terbiasa memberikan nasihat kepada orang lain. Namun, kali ini, ia merasa sedang belajar sesuatu yang baru. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Gabriel sering bertanya tentang Islam, sementara Aisyah dengan sabar menjelaskan. Ia tidak pernah memaksa Gabriel untuk memahami keyakinannya, tetapi justru memberikan ruang baginya untuk merenung. Suatu hari, Gabriel mengundang Aisyah dan Amir ke gerejanya. Ia ingin menunjukkan sisi hidupnya yang lain. Di sana, Aisyah melihat bagaimana Gabriel melayani jemaatnya dengan penuh kasih. Saat melihat Gabriel berdoa, Aisyah merasakan ketulusan yang sama seperti yang ia rasakan dalam syalatnya. Setelah kebaktian selesai, mereka duduk di taman gereja yang sepi. Gabriel memandang Aisyah dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Aisyah, bagaimana cara Anda melihat saya, seorang pastor, berbicara tentang Islam?" Aisyah tersenyum lembut. "Saya melihat Anda sebagai manusia, Gabriel. Bagi saya, yang terpenting bukanlah label agama, tetapi kejujuran hati. Saya menghormati keyakinan Anda, sama seperti Anda menghormati saya." Jawaban itu membuat Gabriel semakin ingin memahami Islam. Ia mulai membaca buku-buku tentang agama itu, bahkan menghadiri beberapa diskusi Islam yang disarankan oleh Aisyah. Perlahan, ia mulai menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, pergulatan batin Gabriel pun mulai muncul. Ia merasa bahwa keyakinannya mulai bergeser, tetapi ia juga takut mengecewakan jemaatnya dan melanggar janji hidupnya sebagai seorang pastor. Di saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan rasa kagumnya pada Aisyah dan ajaran Islam yang semakin ia pahami. Disinilah persahabatan mereka diuji. Gabriel mulai menyadari bahwa pertemuannya dengan Aisyah bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari perjalanan hidupnya yang lebih besar. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali kelanjutan kisahnya, yang begitu mengesankan berikut ini. Malam itu,
Gabriel duduk di ruang kerjanya dengan Alkitab di satu tangan dan sebuah buku tentang Islam di tangan lainnya. Hatinya penuh dengan pertanyaan yang tak kunjung reda. Selama ini, ia merasa yakin dengan jalannya sebagai seorang pastor, tetapi sejak mengenal Aisyah dan ajaran Islam, ia mulai melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Gabriel memutuskan untuk berbicara dengan seseorang yang ia percayai, seorang pastor senior bernama Pastor Michael, yang telah menjadi mentornya selama bertahun-tahun. Esok harinya, mereka bertemu di gereja. "Michael," kata Gabriel dengan nada ragu, "aku merasa seperti berada di persimpangan. Aku mulai meragukan banyak hal yang selama ini aku yakini. Aku merasa tertarik pada ajaran Islam, tetapi aku takut akan apa yang mungkin terjadi jika aku benar-benar mengikutinya." Pastor Michael menatap Gabriel dengan penuh perhatian. "Iman adalah perjalanan, Gabriel. Kadang kita dipanggil untuk berjalan di jalan yang tak terduga. Jika hatimu merasa gelisah, mungkin Tuhan sedang berbicara kepadamu melalui cara yang baru." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Gabriel. Ia merasa didorong untuk mendalami Islam lebih jauh, bukan sekadar sebagai pengetahuan, tetapi sebagai pencarian jiwa. Beberapa hari kemudian, Gabriel memberanikan diri untuk berbicara lebih terbuka dengan Aisyah. Mereka bertemu di sebuah taman dekat rumah Aisyah, tempat yang tenang dan sejuk. "Aisyah," Gabriel memulai dengan nada serius, "aku telah banyak membaca tentang Islam. Semakin aku memahaminya, semakin aku merasa damai. Tapi aku juga merasa takut. Jika aku memilih jalan ini, aku akan kehilangan banyak hal, pekerjaanku, komunitasku, bahkan mungkin identitasku." Aisyah mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, "Gabriel, hidayah adalah anugerah yang datang dari Allah. Jika hatimu merasa tertarik pada Islam, itu bukanlah sebuah kebetulan. Tapi keputusan untuk memeluk Islam harus datang dari keyakinan, bukan dari tekanan. Jangan takut kehilangan, karena Allah selalu menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik." Kata-kata Aisyah memberikan ketenangan pada Gabriel. Ia memutuskan untuk mengambil waktu sendiri, merenung, dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Selama berminggu-minggu, Gabriel mengurangi tugas-tugasnya di gereja untuk fokus pada pencarian spiritualnya. Ia mengunjungi masjid, berbicara dengan imam, dan bahkan mencoba berpuasa. Aisyah, di sisi lain, memberikan dukungan tanpa menekan. Ia tahu bahwa perjalanan Gabriel adalah antara dia dan Tuhannya. Namun, di hatinya, Aisyah mulai merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap Gabriel. Ia kagum dengan ketulusan pria itu dalam mencari kebenaran, sesuatu yang jarang ia temui. Pada suatu malam yang tenang, Gabriel duduk sendirian di dalam kamarnya. Dengan hati yang mantap, ia berdoa, "Ya Tuhan, tunjukkan aku jalan yang benar. Jika Islam adalah jalan MU, maka bukakanlah hatiku untuk menerimanya." Esok paginya, Gabriel mengunjungi masjid tempat ia biasa berdiskusi. Di sana, ia bertemu dengan Imam Hasan, yang selama ini membimbingnya. Dengan air mata yang menetes, Gabriel berkata, "Aku ingin bersyahadat. Aku ingin memeluk Islam." Imam Hasan tersenyum dan memeluknya dengan hangat. Dengan disaksikan beberapa jamaah, Gabriel mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari itu, ia menjadi seorang Muslim dengan nama baru yang dipilihnya sendiri, Abdullah. Ketika Aisyah mendengar kabar itu, ia merasa haru dan bahagia. Gabriel telah memilih jalan yang ia yakini benar, bukan karena dirinya, tetapi karena keyakinan dalam hatinya.
Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Keputusan Gabriel memeluk Islam membawa tantangan baru, baik bagi dirinya maupun bagi hubungan mereka. Keputusan Gabriel untuk memeluk Islam membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia merasa damai dengan keyakinan barunya, tetapi tantangan mulai berdatangan. Berita tentang Gabriel yang meninggalkan tugasnya sebagai pastor menyebar cepat di komunitas gereja. Banyak jemaat yang merasa kecewa, dan beberapa di antaranya bahkan menjauhkan diri darinya. Namun, Gabriel tetap tegar. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, tetapi ia yakin dengan petunjuk Allah. Dalam setiap doa dan sujudnya, ia memohon kekuatan. Aisyah, di sisi lain, terus mendukungnya dari kejauhan. Ia tidak ingin terburu-buru dalam hubungan mereka, tetapi ia juga tidak bisa menutupi perasaannya yang semakin dalam terhadap Gabriel. Suatu hari, Gabriel mengunjungi rumah Aisyah. Kali ini, ia datang bukan hanya sebagai sahabat, tetapi sebagai seorang Muslim yang ingin berbicara lebih serius. Setelah beberapa saat berbincang ringan, Gabriel berkata, "Aisyah, aku merasa Allah telah menuntunku tidak hanya kepada Islam, tetapi juga kepadamu. Aku ingin menjadikan hubungan kita lebih serius. Maukah kamu mempertimbangkan untuk menjadi pendamping hidupku?" Aisyah terkejut, namun senyumnya tidak bisa disembunyikan. "Gabriel, maksudku, Abdullah, ini keputusan besar. Aku harus memikirkan Amir juga. Tapi aku tahu, kamu adalah pria yang baik. Aku akan merenungkannya dan berdoa kepada Allah." Gabriel menghormati keputusan Aisyah untuk mengambil waktu. Sementara itu, ia mulai membangun kembali hidupnya sebagai seorang Muslim. Ia mencari pekerjaan baru dan aktif dalam komunitas masjid. Selama proses ini, ia menemukan bahwa Islam bukan hanya tentang keyakinan, tetapi juga tentang tindakan dan tanggung jawab. Beberapa minggu kemudian, Aisyah akhirnya memberikan jawaban. "Abdullah," katanya lembut, "aku telah memikirkan semua ini. Kamu adalah pria yang jujur dan tulus. Aku percaya kamu bisa menjadi suami yang baik untukku, dan ayah yang baik untuk Amir. Aku bersedia." Gabriel, atau Abdullah, sebagaimana ia kini dipanggil, tidak dapat menahan kebahagiaannya. Mereka sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan sederhana di masjid, dihadiri oleh keluarga dan teman dekat. Aisyah merasa haru melihat Abdullah yang begitu mantap dalam keyakinannya, meskipun baru saja memeluk Islam. Pernikahan itu menjadi awal dari kehidupan baru bagi keduanya. Abdullah belajar menjadi seorang suami dan ayah yang baik, sementara Aisyah merasa bahwa dirinya akhirnya memiliki pendamping yang bisa saling mendukung dalam iman dan kehidupan. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Tantangan dari luar, terutama dari lingkungan Abdullah yang belum sepenuhnya menerima perubahan dirinya, masih terus berdatangan. Namun, dengan cinta, kesabaran, dan keimanan yang kuat, mereka menghadapi semuanya bersama. Gabriel yang kini menjadi Abdullah menemukan bahwa Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi cara hidup yang memberinya kedamaian yang sejati. Sementara Aisyah, yang semula merasa hidupnya sulit sebagai janda, akhirnya menemukan kebahagiaan bersama pria yang tulus mencintainya. Melalui perjalanan panjang itu, mereka berdua belajar bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung dan mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun ujian yang mereka hadapi. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kelanjutan kisahnya, yang begitu mengharukan berikut ini. Pernikahan Abdullah dan Aisyah menjadi awal kehidupan yang penuh warna. Abdullah, yang sebelumnya hidup dalam lingkungan gereja dengan rutinitas yang teratur, kini memulai babak baru sebagai seorang Muslim, suami, dan ayah. Ia menghadapi berbagai tantangan, tetapi cinta dan keimanannya membuatnya terus maju. Amir, putra Aisyah, awalnya merasa canggung dengan kehadiran Abdullah sebagai figur ayah dalam hidupnya. Namun, Abdullah tidak pernah memaksa. Ia mendekati Amir dengan kasih sayang dan kesabaran.
Mereka sering menghabiskan waktu bersama, membaca buku, bermain bola di taman, atau sekadar bercengkerama setelah sholat. Perlahan tapi pasti, Amir mulai merasa nyaman. Suatu hari, dengan polosnya, Amir memanggil Abdullah dengan sebutan Abi untuk pertama kalinya. Panggilan itu membuat hati Abdullah bergetar. "Amir, kamu yakin ingin memanggilku Abi?" tanyanya, mencoba menahan emosi. Amir mengangguk sambil tersenyum. "Karena Abi baik. Aku suka punya Abi." Momen itu mempererat hubungan mereka. Aisyah, yang menyaksikan dari jauh, tak bisa menahan air matanya. Ia merasa bersyukur atas keberadaan Abdullah dalam hidup mereka. Namun, tidak semua orang menyambut perubahan Abdullah dengan tangan terbuka. Beberapa mantan jemaat gereja menganggapnya sebagai pengkhianatan. Bahkan, teman-teman lamanya menjauhinya. Ada hari-hari di mana Abdullah merasa kesepian, tetapi ia selalu ingat nasihat Aisyah. Jangan khawatir dengan pandangan manusia. Fokuslah pada pandangan Allah. Aisyah juga menghadapi tantangan. Sebagian orang di komunitasnya memandang skeptis pernikahannya dengan seorang mualaf. Namun, dengan sabar, Aisyah menunjukkan bahwa Abdullah adalah pria yang bertanggung jawab dan tulus mencintai keluarganya. Perlahan, pandangan negatif itu mulai sirna. Abdullah dan Aisyah mulai menjalani kehidupan yang harmonis. Abdullah bekerja sebagai guru di sebuah sekolah swasta, sementara Aisyah melanjutkan pekerjaannya sebagai penjahit. Mereka berbagi tanggung jawab rumah tangga, saling mendukung, dan selalu melibatkan Amir dalam setiap keputusan penting. Salah satu kebiasaan baru mereka adalah mengaji bersama setiap malam. Abdullah masih belajar membaca Al-Quran, dan Aisyah dengan sabar membimbingnya. Momen itu menjadi waktu yang paling mereka nantikan setiap hari. "Aku tidak pernah menyangka, Aisyah," kata Abdullah suatu malam setelah mengaji, "bahwa hidupku akan berubah sejauh ini. Dulu aku merasa sudah memiliki segalanya, tetapi ternyata aku baru menemukan kedamaian yang sesungguhnya setelah memeluk Islam dan menikah denganmu." Aisyah tersenyum. Allah selalu punya rencana yang indah untuk hambanya, Abdullah. Kita hanya perlu percaya dan bersabar. Beberapa tahun kemudian, kehidupan mereka semakin mapan. Abdullah menjadi panutan di komunitas Muslim setempat, terutama bagi para mualaf. Ia sering membagikan pengalamannya, memberikan motivasi, dan membantu mereka yang sedang dalam perjalanan spiritual. Amir tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Ia sering bercerita kepada teman-temannya tentang Abi Abdullah, seorang ayah yang tidak hanya mengajarinya tentang hidup, tetapi juga tentang iman. Sementara itu, Abdullah dan Aisyah dikaruniai seorang putri yang mereka beri nama Fatimah. Keluarga kecil itu hidup dalam harmoni, menjalani hari-hari mereka dengan penuh syukur. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan ujian, Abdullah dan Aisyah selalu mengingat bahwa cinta, keimanan, dan ketulusan adalah kunci kebahagiaan. Bersama, mereka membangun keluarga yang tidak hanya saling mencintai, tetapi juga saling mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Beberapa tahun setelah kehidupan mereka berjalan harmonis, sebuah ujian besar datang menghampiri keluarga Abdullah dan Aisyah. Abdullah, yang dikenal sebagai sosok panutan di komunitas Muslim, difitnah oleh seseorang yang tidak suka dengan perubahannya dari seorang pastor menjadi seorang Muslim. Fitnah itu menyebar cepat di lingkungan tempat ia tinggal, menimbulkan keraguan di antara sebagian orang yang dulu menghormatinya. "Abdullah, apa kita harus pindah?" tanya Aisyah suatu malam, ketika tekanan semakin berat. Abdullah menggenggam tangan Aisyah. "Tidak, Aisyah. Ujian ini bukan alasan untuk kita lari. Kita tetap di sini, karena kebenaran tidak perlu bersembunyi. Allah Maha Tahu, dan Dia akan membela kita jika kita tetap berpegang teguh padanya." Abdullah berusaha menghadapi fitnah itu dengan sabar. Ia tidak melawan dengan kemarahan, melainkan dengan kebaikan.
Ia tetap membantu mereka yang membutuhkan, bahkan orang-orang yang menyebarkan fitnah tentangnya. Perlahan, kebenaran mulai terungkap, dan fitnah itu memudar. Abdullah semakin dihormati karena sikapnya yang bijaksana, dan komunitasnya semakin solid di bawah bimbingannya. Di tengah ujian itu, keluarga Abdullah tumbuh semakin kuat. Amir, yang kini remaja, sering membantu Abdullah di kegiatan masjid. Ia melihat bagaimana ayah tirinya menghadapi setiap cobaan dengan sabar dan rendah hati, sesuatu yang ia jadikan teladan. Sementara itu, Fatimah, putri kecil mereka, mulai belajar membaca Al-Quran bersama Aisyah. Rumah mereka menjadi tempat yang penuh berkah, di mana tamu-tamu selalu disambut dengan senyum dan kebaikan. Abdullah dan Aisyah tahu bahwa hidup tidak akan pernah bebas dari ujian. Tetapi mereka percaya bahwa setiap ujian adalah cara Allah untuk menguatkan iman mereka. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, dari kisah tersebut, maka dapat kita ambil beberapa hikmah pelajaran dari perjalanan kehidupan mereka, yaitu diantaranya. Kisah Abdullah dan Aisyah menyimpan banyak hikmah yang dapat diambil, di antaranya. Yang pertama, hidayah adalah anugerah Allah. Hidayah datang kepada siapa saja yang dikehendaki Allah, terkadang melalui jalan yang tidak terduga. Gabriel, seorang pastor yang begitu yakin dengan jalannya, menemukan Islam melalui pertemuan dengan Aisyah, seorang wanita yang penuh ketulusan dan kesabaran. Berikutnya, cinta yang dilandasi iman membawa berkah. Cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang membawa pasangan mendekat kepada Allah. Abdullah dan Aisyah membangun keluarga yang saling mendukung dalam iman dan kehidupan, menjadikan rumah tangga mereka penuh keberkahan. Yang berikutnya, kesabaran adalah kunci menghadapi ujian. Setiap ujian adalah cara Allah menguji kesabaran dan keteguhan hati hamba-Nya. Abdullah menunjukkan bahwa menghadapi fitnah dengan kebaikan adalah cara terbaik untuk melawan keburukan. Dan kemudian, kebenaran akan selalu menang. Dalam perjalanan mereka, Abdullah dan Aisyah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang tulus dan ikhlas. Abdullah dan Aisyah menjalani kehidupan mereka dengan penuh syukur hingga akhir hayat. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa iman, cinta, dan ketulusan dapat mengatasi segala ujian. Melalui perjalanan mereka, kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalani ujian dengan hati yang teguh dan keyakinan yang kuat kepada Allah. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 67. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk tetap semangat dalam menapaki waktu, di dalam kehidupan ini, dengan tetap semangat dan semakin baik lebih berkualitas lagi. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di Cermat Channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.